Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Harun dengan NIM 551423 Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya. Topik yang akan saya bahas di sini ada beberapa, yaitu seperti strategi dan perancangan arsitektur tropis di kawasan pesisir, lokasi studi, peta tematik berupa peta sosial budaya dan kearifan lokal di lokasi studi, dan juga mitigasi dan adaptasi bencana yang dapat diterapkan di lokasi studi. Yang pertama yaitu strategi dan perancangan arsitektur tropis di kawasan pesisir. Arsitektur tropis adalah pendekatan perancangan yang menyesuaikan kondisi iklim yang panas dan lembab, dan karakteristik lingkungannya yaitu di tepi laut, yang bertujuan untuk menciptakan kenyamanan termal, ketahanan lingkungan, dan keberlanjutan lokal. Ciri iklim tropis sendiri yaitu seperti suhu udara tinggi yang rata-ratanya 27 sampai 32 derajat Celcius. Dan untuk kelembapannya sendiri termasuk kelembapan yang tinggi yaitu 70 sampai 90%, dan curah hujan yang tinggi dan intensitas matahari yang kuat. Dan untuk karakteristik lingkungan pesisir yaitu seperti angin laut yang kuat dan lembab, dan paparan garam yang menyebabkan korosi material, potensi banjir rob dan abrasi, dan juga vegetasi khas seperti kelapa, mangrove, dan juga pandan. Selanjutnya yaitu tipologi bangunan tropis di wilayah pesisir. Ada beberapa tipologi bangunan tropis di wilayah pesisir seperti rumah panggung, atap bangunan yang menggunakan atap tinggi dan curam, bukaan yang luas dan louvre, teras atau veranda. Selanjutnya itu strategi desain pasif dalam arsitektur tropis pesisir. Ada beberapa strategi desain pasif seperti ventilasi silang alami, yang dimana merupakan penempatan bukaan di dua sisi yang berlawanan, dan juga ada naungan atau shading alami seperti overhang, ataupun bisa menggunakan vegetasi rindang yang bertujuan untuk mengurangi panas langsung. Selanjutnya yaitu orientasi bangunan, di mana arah memanjang bangunan sejajar dengan garis pantai yang bertujuan untuk menghindari paparan langsung dari matahari barat. Selanjutnya yaitu atap ventilatif dan reflektif, menggunakan bahan ringan seperti sirap, perumbia, atau metal berlapis untuk memantulkan panas. Selanjutnya yaitu pengendalian kelembapan, menggunakan ruang bawah panggung dan drainase alami untuk mencegah genangan. Selanjutnya itu penggunaan material lokal dan teknologi tradisional. Ada beberapa material lokal dan teknologi tradisional untuk arsitektur tropis di kawasan pesisir, yaitu seperti kayu kelapa dan bambu, anyaman bambu atau rumbia, batu karang atau batu tanah liat, dan juga nipah. Selanjutnya yaitu penentuan lokasi studi beserta pertimbangannya. Yang pertama yaitu deskripsi tapak. Untuk lokasi studi sendiri kami mengambil di Tanjung Kramat, Kecamatan Hulontalangi, Kabupaten Gorontalo. Pada Tanjung Kramat ini mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Dan untuk jumlah penduduk yang ada di Tanjung Kramat sendiri yaitu sebanyak 1.495 jiwa dengan 1.363 kepala keluarga. Selanjutnya yaitu deskripsi tapak. Di sini memperlihatkan center of tapak, yang dimana ada lapangan. Lapangan ini mempengaruhi arah orientasi bangunan yang berada di sekitar lapangan. Jadi bangunan-bangunan yang berada di sekitaran lapangan ini, untuk arah bangunannya semuanya mengarah ke arah lapangan. Selanjutnya yaitu di sini ada batasan-batasan tapak, batasan barat, selatan, timur, dan juga utara. Selanjutnya di sini ada existing yang ada pada tapak sendiri, yaitu seperti pustu, pos keamanan, villa, kantor kelurahan, rumah pintar, masjid, lapangan, tempat parkir perahu, tower, toilet umum, dan yang paling penting yaitu makam keramat Aulia Pulubunga. Selanjutnya yaitu di sini ada jarak permukiman dari bibir pantai, dan juga bangunan-bangunan tipe-tipe bangunan yang ada pada lokasi Tanjung Kramat.
Selanjutnya yaitu peta sosial budaya dan kearifan lokal di lokasi studi. Untuk aspek sosial sendiri seperti mata pencaharian dan organisasi komunitas. Untuk mata pencaharian di lokasi Tanjung Kramat, sebagian besar masyarakat Tanjung Kramat bermata pencaharian sebagai nelayan dan sebagian kecilnya sebagai pegawai negeri sipil. Dan untuk organisasi komunitas yang ada di Kelurahan Tanjung Kramat yaitu ada Karang Taruna Tunas Bahari yang dimana sering melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan aparat desa dan juga warga. Selanjutnya yaitu aspek budaya. Untuk aspek budaya, masyarakat Tanjung Kramat masih sering menggunakan ritual yang dinamakan payango. Payango itu yang menggunakan bentangan tangan perempuan pada saat membangun rumah. Selanjutnya yaitu penggunaan ruang dan infrastruktur seperti balai, dermaga ataupun pasar. Untuk seperti balai sendiri di lokasi Tanjung Kramat memiliki beberapa bangunan seperti kantor kelurahan, rumah pintar, dan juga ada pustu. Dan untuk dermaga, lokasi Kelurahan Tanjung Kramat tidak memiliki dermaga yang besar, namun hanya memiliki titik-titik tempat parkir perahu. Dan untuk material dan konstruksi lokal, untuk material lokasi kelurahan di masyarakat Tanjung Kramat sebagian besar sudah menggunakan batu bata ataupun batako sebagai bahan untuk dinding, namun masih ada beberapa yang menggunakan kayu kelapa. Dan untuk konstruksi lokal masih ada yang menggunakan rumah panggung. Selanjutnya itu akses dan aktivitas. Untuk akses menuju bibir pantai berada di sebelah kanan dan juga kiri tapak. Dan untuk aktivitas keseharian masyarakat Tanjung Kramat sebagian besar yaitu melaut. Selanjutnya yaitu mitigasi dan adaptasi bencana yang diterapkan di lokasi studi. Seperti yang pertama yaitu ada rehabilitasi mangrove dan vegetasi pantai, rumah panggung, tanggul pantai alami, kelompok siaga bencana, dan zona aman bangunan yang di mana 30 meter dari garis pantai. Dan juga untuk adaptasi bisa menggunakan bangunan adaptif seperti atap miring dan bahan tahan korosi, penampungan air hujan dan perlindungan sumur, diversifikasi ekonomi nelayan seperti olahan ikan dan wisata mentari, dan restorasi ekosistem pesisir dan pengolahan sampah. Dan untuk titik evakuasi berada di 3 titik yaitu di SDN 44, Balai Kelurahan, dan juga masjid. Sekian presentasi ujian internal semester saya pada mata kuliah Arsitektur Tropis Pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.